Perkenalkan, nama saya Krismadesa Ruben Firmansyah dari kelas 9F nomor absen 6 akan mempresentasikan tentang seni patung. Nah, apa itu yang disebut dengan seni patung? Menurut Mike Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang berbentuk dibuat dengan metode subtraktif, seperti mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau aditif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Nah, jika menurut KBBI, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan melalui dipahat. Nah, fungsi patung sendiri memiliki 3 macam. Yang pertama sebagai fungsi personal atau diciptakan yang semata-mata untuk kepentingan pribadi, misalnya kepentingan untuk religi, untuk seperti patung-patung dewa dan berbagai macam lainnya. Dan yang kedua adalah bentuk sebagai fungsi sosial atau dibuat untuk mengenang, memperingati, dan mengingat suatu peristiwa yang bersejarah di suatu negara tertentu, seperti contohnya seorang pahlawan di suatu negara tersebut yang memberikan jasa kepada negara tersebut. Nah, itu akan dibuatkan patung yang berfungsi sebagai fungsi sosial. Dan yang ketiga untuk fungsi fisik. Nah, fungsi fisik tersendiri dibuat untuk menciptakan atau memberikan suatu nilai dan keindahan tersendiri dari patung tersebut yang gunanya untuk dinikmati khalayak ramai. Contohnya seperti patung-patung di taman atau patung-patung di stadion atau monumen-monumen lainnya. Nah, dan juga ada bentuk dan jenis patung. Nah, bentuk yang pertama adalah bentuk imitatif atau realisme atau representatif. Patung yang memiliki corak tiruan dari alam asli seperti manusia, hewan, dan tumbuhan berdasarkan bentuk perwujudannya seperti anatomi, proporsi, harmoni, dan kesatuan unity bentuk. Dan yang bentuk kedua adalah bentuk non-figuratif atau abstrak. Nah, di sini adalah patung yang memiliki bentuknya bersifat abstrak dan tidak berbentuk umum seperti bentuk alam misalnya, dan menggabungkan elemen rupa trimantra seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur rupa tersebut dan tidak menggambarkan bentuk alam. Seperti contohnya pahatan kayu yang abstrak atau kayu yang berbentuk spiral berdasarkan imajinatif si pembuat patung tersebut. Nah, untuk bahan membuat patung sendiri, ada bahan pertama adalah bahan lunak atau seperti lilin, tanah liat, sabun, plastilin, dan bahan-bahan lainnya yang bersifat lunak. Dan untuk bahan kedua adalah bahan sedang seperti kayu sengon, kayu randu, atau juga kayu mahoni. Dan untuk bahan ketiga adalah bahan yang bersifatnya keras, seperti contohnya kayu jati, batu granit, atau juga batu padas. Dan yang keempat adalah bahan cor, seperti misalnya semen, timah, besi, emas, perak, dan yang lain-lainnya seperti fiber juga termasuk dalam bahan cor. Dan juga yang kelima ada bahan lainnya seperti kertas, karton, dan barang-barang bekas lainnya yang kita bisa temukan di sekeliling kita ini ya. Nah, untuk alat membuat patung sendiri itu pertama ada butsir, alat bantu membuat patung dari kawat atau kayu. Nah, seperti itu. Yang kedua ada meja pahat, yang ketiga ada alat pahat, yang kedua tadi meja putar, mohon maaf. Yang keempat ada sendok aduan dan semacamnya. Dan yang kelima adalah alat las atau karbit untuk membuat patung dengan bahan besi-besi bar. Nah, untuk teknik membuat patung tersendiri ada 4 teknik.
Yang teknik pertama adalah teknik pahat, yaitu teknik yang mengurangi bahan dengan alat pahat seperti membuat patung dari kayu dan batu. Dan teknik yang kedua adalah teknik butsir, teknik yang membuat dengan cara mengurangi atau menambahkan bahan yang ada. Misalnya kita membuat keramik dengan alat sudip. Dan yang keempat adalah teknik cor, teknik yang membutuhkan bahan dan adukan seperti semen misalnya, yang kemudian dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk patung yang diinginkan oleh pembuat dan pemesan misalnya. Dan untuk teknik yang keempat adalah teknik assembling, atau teknik dengan cara disambung dari material satu dengan yang lain. Contohnya kita membuat patung dari besi yang dilas satu persatu sehingga jadi bentuk patung yang kita inginkan. Nah, itu tadi adalah dari seni patung. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan. Kiranya kita selalu diberkati Tuhan. Saya Krisma Desta Ruben Firmansyah. Terima kasih.